gue lagi main game, di game itu gue mati kan. Di game itu gue mati kan, harus nunggu lagi gue hidup. Gue ngeliat ke arah mobil di situ Ram. Gue ngeliat ke arah mobil, gue ngeliat sosok perempuan di dalam mobil bang. Dari ngeres itu kita lanjutin perjalanan bang, dan dari situ tiba-tiba baru berapa kilometer perjalanan si Rio langsung banting setir ke kiri bang. Itu gue ngeliat di depan pun nggak ada apa-apa, tapi Rio langsung banting setir ke kiri. Udah si Fauzan sama Ali langsung marah juga, lu ngapa sih lu, yuk bawa mobil yang bener lah. Kagak nih kata si Rio, kagak nih, gue kagak tahu, gue juga deh tadi bawa mobil sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita yang ada di media massa nih, yang dimana rakyat Palestina menjadi korban kekejaman dari Zionis Israel. Nah, gue pengen ngajak kalian semua buat ngedoain saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana nih. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disegerakan kemerdekaan negara Palestina. Amin amin Allahumma amin. Dan kebetulan di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Jujur gue juga udah penasaran dia ngalami apa aja dan apa yang bakal dia ceritain. Langsung aja kita sapa narasumber di sebelah gue ini. Halo Bang Rama. Bang Refdi, Kabar gimana Bang Rama? baik ya. Kesibukan lagi apa aja nih Bang? Kerja aja sih bang. Fokus kerja Bang Iya. ya. Dan sebelumnya nih Bang ya, gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya lu udah bercerita di Penatua ya. Sama bang. Dan pada kali ini lu tadi kita kan udah sempat ngobrol di depan kalau lu mau menceritakan pengalaman lu waktu liburan ke Jogja. Iya, waktu Iya. ke Jogja bang. Kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa Bang? Tahun 2023 bang, masih bulan 2023 April. Lebaran nih. Iya, H+7 Lebaran. Oh H+7 Lebaran, berarti masuknya arus balik ya Harus Bang ya? balik mudik. Oke Bang Rama, bisa diceritain sedikit nggak sih Bang? Secara garis besarnya aja lu ngalami hal apa aja? Gue ngalamin di teror bang selama perjalanan gue berangkat ke Jogja sampai pulang. Dan itu asalnya teror itu emang dari mobil yang gue sewa bang. Oke Bang Rama, ditahan dulu untuk cerita lengkapnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan ragu untuk langsung subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat menghadirkan sajian-sajian horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi sebelumnya gue ngucapin terima kasih bang kepada lu dan seluruh kru Pianato udah ngundang gue kesini. Siap Bang. Gue di sini punya cerita pengalaman ya nggak terlalu mistis, tapi ini buat gue nggak bisa ngelupain cerita ini bang. Berkesan lah ya. Iya, jadi di tahun ini gue mengalami kendala tentang gue perjalanan ke Jogja sampai gue pulang dari Jogja bang. Oke. Jadi awalnya nih gue punya planning buat ke Jogja bersama tiga rekan gue, ya 4 termasuk gue, diantaranya ada gue, Rio, Aldi sama si Fauzan. Dan kita berempat ini emang masuk kerja tuh bareng bang. Gue masuk kerja bareng, punya planningan juga ini bareng. Berhubung memang cuti H+7 Lebaran, gue backup teman-teman gue yang senior ini bersama 3 teman gue. Dan disitu gue punya planning buat ke Jogja. Oke. Dan ini gue dan Rio pun dan keduanya semuanya temen gue ini setuju buat ke sana. Rencana gue bakal nyewa travel bang, ya mobil inilah, mobil rental. Tapi ya buat temen-temen mereka, nah tadinya yang ngikut, tapi karena emang uangnya
kurang, jadi gua mutusin buat nyewa mobil pribadi bang, nggak jadi buat ngajak teman-teman mereka juga, jadi yang jadi gua berempat ini. Oh jadi yang fix jalan tuh lu doang Iya, berempat yang ya? fix jalan ya teman kerja gua, ya teman-teman dari teman mereka nggak jadi ngikut. Gua rencananya berangkat siang, singkat cerita gua ngumpul di rumah si Rio. Jadi Rio ini punya channel bang, mobil rental, jadi dia yang udah fixin soal mobil itu, dan gua ke rumah Rio pada jam 11 siang. Tepatnya itu hari Minggu, gue berangkat itu jam 12 siang. Jadi jam 11 gue udah preparein, gue udah ke rumah Rio siang itu, dan Rio udah standby. Selanjutnya gue jemput si Aldi sama si Faujan. Berhubung memang rumah mereka berdua ini lumayan, kalau gue sama Rio kan masih tetanggaan gitu bang. Oke. Dan kita udah prepare semua barang-barang yang kita mau bawa sama Rio juga. Singkat cerita Rio dan gue udah ke rumah Faujan sama Aldi ini. Udah ke rumah Faujan dan rumah Aldi, gue ngelanjutin perjalanan. Ketika gue ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba ban gue ini, ban mobil yang disewa sama si Rio ini bocor bang. Bocor? Iya. Dan gue mikir positif, mungkin memang bannya udah botak atau gimana, ya maklum namanya juga, gue juga emang baru di sini nyewa mobil kayak gini. Gue tanya Rio, ini kenapa yo kok bisa bocor? Ya semalam sih nggak apa-apa Ram, gue udah ngecek semuanya aman gitu. Bahkan emang om gue yang punya penyewaan mobil ini bilang ini mobil baru gue yang nyewain gitu, sebelumnya nggak kenapa-napa mobil. Akhirnya ya udah gue nggak bahas panjang, kita nyari bengkel terdekat. Ya singkat cerita udah ketemu, memang mobil pun bannya udah bocor, kita tambal. Dan singkat cerita kita udah ngelanjutin perjalanan, selesai nambal itu kita masuk tol Bintaro. Start kita dari tol Bintaro menuju Jogja kurang lebih 8 jam bang, gue ngeliat di Google Map. Dan pada saat itu gue ngobrol-ngobrol sama Rio di mobil, dan Aldi sama si Faujan ini dia lagi asik main HP-nya bang. Ya gue denger sih kalau Faujan ini lagi video callan, entah itu ceweknya atau temennya, kalau Aldi lagi main game. Oke. Dan di situ gue ngobrol sama Rio tentang nanti kita mau kemana habis ke Jogja gitu. Ya semoga kita juga emang diberikan kesehatan berempat ini, pulang selamat gitu, gue berharap kayak gitu. Lalu singkat cerita ya gue ngobrol-ngobrol panjang, gue nggak sengaja ketiduran bang di tol. Ketiduran? Ya pada saat itu gue ketiduran, gue bangun-bangun, gue ngecek HP dulu udah di jam 4 sore. Oke. Dan di situ gue ngeliat ke belakang, si Aldi sama Faujan kondisi udah bangun juga. Apa mereka mungkin nggak tidur, gue doang yang ketiduran. Dan gue nunggu Rio, yah kita udah di mana nih? Rio bilang udah di Cirebon. Oke yo gimana, kita ngeres dulu nih, kita kan emang belum makan nih berempat nih bang. Akhirnya 10 ya kira-kira 10 menit berapa kilometer lagi ada rest area. Si Rio nyetel musik lumayan kenceng bang, apa mungkin dia juga iseng kalau gua ketiduran gitu. Akhirnya dia nyetel musik kencang. Pada saat itu gua ngedenger ada suara cewek nangis. Cewek nangis? Iya, di mobil itu. Gue pikir karena memang dari suara lagu atau dari volume tip radio itu. Oke. Ternyata di situ Rio langsung nembak gue kayak, lu dengar suara cewek nangis nggak? Gue baru mau bilang itu ke Rio, dengan Rio udah nyonding. Iya udah nyonding soal itu dulu. Gue bilang iya gue denger. Nah mereka berdua di belakang nih, si Aldi sama Faujan, lu ini suara dari tip apa bukan ya? Coba Rio kecilin. Akhirnya si Rio ngecilin volumenya itu, tiba-tiba suara nangis cewek nangis itu nggak ada bang. Apa mungkin dari tip kali ya? Nah dari situ pun gue nggak mikir panjang. Terus ada lagi bang, muncul lagi suara cewek nangis itu. Tuh suara tip udah nggak ada nih. Suara tip udah bener-bener nol bang volumenya. Muncul lagi suara itu. Ya udah gue mikir positif. Mungkin dari sebelah kali ya, atau tapi itu posisi mobil gue dikit lagi mau ke rest area, nggak ada mobil siapapun bang, yang maksudnya yang berhenti atau apa mungkin. Apa pikiran gue ada yang mobil berhenti, orang nangis gimana, tapi ini udah ngelewatin gitu, udah nggak ada mobil itu. Jadi lu yakin itu suara cewek nangis itu adanya di dalam mobil? Iya,
Gue ngeyakinin itu, dan Aldi sama Fauzan pun ya sepaham sama gue. Iya ini dari mobil kayaknya. Nah dari situ Rio kayak buat ngademin suasana, dia enggak, udah dari orang kali, maksudnya dari mobil orang yang lewat gitu, nggak sengaja kita dengar. Ya singkat cerita kita nggak bahas panjang, gue cuma ngomong iya kali ya, mungkin kayak gitu ya yo, iya kali kayak gitu. Akhirnya kita ngeres bang, emang udah ada rest area sebelah kiri Cirebon. Kita ngeres, singkat cerita kita udah parkir mobilnya, kita cari makan yang katanya itu kita makan sama-sama di satu tempat itu, jangan sampai kita misah, takutnya kita bakal berpencar kan. Ya udah kita makan di tempat yang sama. Setelah saya makan kita balik lagi nih bang ke parkiran. Pada saat kita balik ke parkiran ya rame lah itu di parkiran rest area itu. Kita mau ngelanjutin perjalanan, ya kira-kira berapa jam lagi nih, ya kurang lebih 4 jam lah kata Rio kayak gitu. Setelah itu Rio masuk mobil, si Fauzan sama si Aldi masih di luar. Gue juga masuk ke mobil, gue bilang, "Oi, ayo masuk." Ya, lu duluan dulu, gue masih begal nih gitu. Si Aldi sama Fauzan bilang kayak gitu. Rio sambil nyalain mobil, tiba-tiba itu mobil nggak nyala bang. Mati di starter sama Rio nggak hidup. Tuh, masa iya yo? Dicoba starter kedua kalinya nggak hidup juga. Coba lagi, ketiga kalinya nggak hidup juga. Yo, lu jangan bercanda yo. Ya gue penasaran, gue yang starter bang. Gue starter, coba 2 kali nggak hidup tuh. Yang ketiga kalinya gue nggak mau coba, gue langsung nembak ke Rio. Yo, ini mobil ngapa? Gue belum nyetater nih bang. Yang ketiga kalinya gue belum nyetater, gue nanya sama si Rio, yo ini mobil ngapa? Kagak ngapa, emang aman-aman aja kata Rio kayak gitu. Nggak tahu nih. Ya tiba-tiba ada orang lewat, ya umurnya jauh lebih tua, ya beda gimana ya, dia nyamperin ke gua, ini kenapa mas mobilnya? Saya bilang nggak nyala nih mas, sudah nyoba starter, teman saya juga starter nggak nyala, mesinnya mungkin overheat gitu. Tapi gue buka kap mobil tuh nggak kenapa-napa bang, nggak berasa nggak apa gitu, aman aja. Emang kita juga biar nggak overheat mungkin ya kita ngeres gitu. Gue bilang kayak gitu ke masnya. Coba saya coba starter, akhirnya mas ini yang starter bang, orang lewat dia coba starter. Tapi pada saat itu gue agak curiga sama orang ini, karena setiap starter dia nengok ke jok belakang gue bang. Jok mobil belakang starter, dia nengok ke jok mobil belakang, masih mati nih. Starter pertama masih mati, starter kedua dia ngeliat ke belakang lagi bang, mati. Nah yang ketiganya dia agak ngeliat ke belakang, cuma ini lebih lama bang, baru starter ketiga nih dia nengok belakang, senyum, baru dia starter, nyala mobil, nyala dari situ. Pas dia posisi mobil nyala, gue bertanya sama ini supir, kenapa ya mas, setiap masnya starter mobil tadi saya ngeliat masnya selalu nengok ke belakang jok mobil ini, emang ada apa? Gue bilang gitu. Apa-apa gitu, cuma mastiin aja mobilnya bersih gitu. Tadi kayak gitu. Tiba-tiba masnya ini mau ngelanjutin perjalanan, masnya ini abis nolong gua mau ini lagi kan, gua negur lagi, mas emang masnya dari mana? Saya dari Semarang gitu. Masnya mau kemana nih? Ini mau pulang ke Semarang. Oh, dia mau ke mobilnya, dia ninggalin pesan bang, kamu nih kan emang mau kemana gitu? Saya mau ke Jogja mas, ke temen-temen gitu. Emang ada mau ke Jogja nih tujuannya apa gitu? Ya mau liburan aja mas. Dari situ baru dia mesen, ya udah hati-hati ya, ini kan perjalanan masih jauh, ya banyak-banyak berdoa gitu. Dari situ gue ngingetin teman-teman gue juga, sama si Rio, Fauzan sama Aldi ini. Kalau si Rio sih dengar dia, si Fauzan sama si Aldi ini yang lagi duduk. Tadi masnya ngomong kalau kita emang lupa nih di perjalanan, ya sering-sering aja kita berdoa ya, zikir, gue gituin. Dari situ gue negor nih ke masnya, mas ini saya terima kasih ya udah sedikit rezeki gue kasih nih, ya mas hati-hati ya, dia bilang gitu. Saya terima kasih juga nih. Masnya mau langsung melanjutin perjalanan?
iya mas saya udah ngeres dari tadi, ini udah sejam, gue bilang. Ya udah, singkat cerita gua yang bawa mobil nih bang. di perjalanan selanjutnya. Gua ganti nih, gua bawa mobil. Yo, gue yang bawa mobil nih gantian. Udah aman kan yo? Ya aman. Kan gue belum punya SIM bang gitu. Tapi Rio ngizinin. Dia lu bawa, gue juga mau istirahat nih. Akhirnya Rio ngizinin gue bawa. Rio di samping gue nih. Si Aldi sama si Fauzan udah di belakang naik. Gue ngelanjutin perjalanan. Udah nih, singkat cerita kan gue udah di Jogja bang. Tapi gue bingung mau kemana, udah di Jogja. Orang tujuan dari sebelumnya ke Jogja doang, kita mau ke Candi Borobudur gitu, mau ke sini mau ke Jalan Malioboro kan gitu. Habis dari situ si Rio, kita udah di Jogja nih mau kemana, jadi cari planning malah random ya jadi. Iya jadi ngayap lagi maksudnya kemana nih. Si Aldi sama si Fauzan nggak ada inian masukan mau kemana nih, kita pada udah itu situasi udah di jam 9 bang, itu udah di Jogja. Nyampe Jogja jadi ngeres kali doang di Cirebon. Habis ngeres dari situ sih nggak ada kejadian apa-apa ya, intinya kita ya selama di perjalanan enjoy aja dari Cirebon ke Jogjanya itu. Tapi pas lagi nyampe Jogja kita malah bingung. Dari situ baru deh kita cari penginapan deh sekitar sini. Nanya si Fauzan turun nih yang tadinya diem baik, lu jangan kerja kali-kali apa, jangan kita kayak gua doang sama si Rio gitu. Lu jadi Fauzan sama si Aldi ini dia bisa lah bahasa Jawa. Ya udah dia ngobrol nih orang situ cari penginapan. Ya ada hasilnya, cuma mahal. Harganya mahal. Iya itu udah sama-sama orang Jawa ya, kata gua mah kalau orang Jawa murah kali. Akhirnya ya udah coba kumpulin duit, kita mau 3 hari nih berempat, kira-kira kena berapa gitu. Ya nominalnya lumayan bang, gue nggak bisa nyebutin, cuma nggak bisa lah kalau gue bilang ini nggak meminimalisir, udah low budget udah ini budget maksudnya udah budget udah kelewatan ya dari udah estimasi kelewatan, lu. Udah jajannya betah juga, udah ngeres juga tadi rumah. Belum nanti gue mikirin buat pulang juga sih bang gitu. Kita kan kudu ada pegangan. Di dompet udah gue cek, ya ini perhitungan gue nggak pas lagi gitu bang. Ya udah gue pribadi nggak ngebongkar masing-masing teman, lu punya berapa, intinya lu ada berapa tambahin deh gitu, kita buat nginep. Ya alhasil nggak bisa bang buat cari penginapan dengan harga yang sesuai sama kita kumpulin. Ya udah si Rio ini nanya ke gua, lu ada kenalan gak di Jogja? Gue bilang ya lu tahu gua aja emang asli Tangerang, mana ada gue gitu. Coba nih lu kali jangan main HP mulu gitu ya, kata si Rio gitu. Akhirnya si Fauzan ini dia ngejapri di grup keluarganya dia, dan dia bilang dia punya saudara di daerah Sleman. Sleman Iya masih Jogja juga kan. Singkat cerita kita telusurin ke rumah saudaranya si Fauzan ini. Udah kita OTW ke rumahnya saudaranya Fauzan, itu rumah bulenya apa pokoknya, dia punya nenek dari bapaknya itu tinggal di situ bang. Iya habis dari situ singkat cerita kita udah sampai nih. Akhirnya kita langsung mutusin buat istirahat di rumah neneknya si Fauzan. Nah pada saat kita udah turun dari mobil, nyapa nih sama saudaranya Fauzan di situ. Ya kita numpang emang nginep lah gitu, numpang istirahat di sini, kita mau ngelanjutin perjalanan buat jalan-jalannya besok pagi. Singkat cerita si Fauzan udah masuk, kita udah dikasih kamar. Ya kamarnya nggak begitu besar tapi cukup lah kita buat berempat. Fauzan masuk, si Aldi juga udah masuk sama Fauzan. Emang dia berdua nggak tahu dah kayak biji berdua ban baik. Gua sama si Rio nih, gue mah lagi mikirin mobil nih, kayak mobil aman nih aman kayaknya ya aman kan nih. Nah ketika gua mau masuk juga, si Rio di belakang gua, ini mobil kayak bunyi klakson bang, tapi tutut itu mah mungkin emang jauh kali ya alarm doang. Cuma si pas lagi udah Rio mau masuk,
mau masuk pintu yang rumahnya neneknya Fauzan ini, Hmm. itu bunyi lagi tutut tutut. Kayak klakson dimainin. Iya, kalau bunyi klakson sama alarm beda bang. Beda. Beda bang. Kali ini mah pertamanya emang klakson mobil, maksudnya alarm mobil. Iya, alarm mobil biar ya pokoknya dialarmin lah gitu ya kan, biar aman gitu. Ketika mau masuk pintu rumah neneknya Fauzan, kita masuk, ini suara klakson. Kan aneh kata gua. Lah, lu ngapain sih? Ya, nggak tahu sih Rio kan. Ya nggak tahu gua juga. Emang kayak gitu kali mobilnya. Kagak, gue kagak mobil kagak kayak gitu. Kalau setahu gua lu alarm juga udah gitu, nggak bunyi apa lagi. Kok ada bunyi klakson dua kali bang, tit tit, habis tutut. Kita masuk pintu, tit tit, mobil sambil ini juga bang, kayak mobil kayak ada orang kali ya kata gua. Yaudah akhirnya gua mastiin apa ada kunci kali di dalam gitu. Tapi gue pikir apa ngaruh ya kalau ada kunci serep misalkan di dalam mobil. Gue nggak ngerti mobil tuh di situ, emang nggak ngerti dah gue gitu. Sorry bang, gue potong bang. Tapi pada saat lo ngedenger itu suara klakson, itu beneran bersumber dari mobil yang lo bawa atau ada mobil tetangga yang masih aktif gitu? Jadi biar ada kemungkinan kan ya dipanggil. Iya, mungkin bisa mobil tetangga. Cuma jaraknya jauh bang. Ini suara klakson emang di samping mobil itu ada pohon. Itu mobil gua doang bang, maksudnya mobil sewaan gua doang. Jadi besar kemungkinan. Iya, besar kemungkinan dari situ. Ya? Iya, kencangnya dari situ. Emang ada mobil masyarakat yang di sekitar situ, tapi gua ngeliat terakhir maksudnya jaraknya rada jauhan gitu. Gua denger jelasnya dari mobil itu. Dan gak lama gua sama Fauzan basa-basi nih, Jan ada air panas nggak? Gua mau ngopi nih. Lu ngopi kali, yuk depan. Gue bilang kayak gitu sama si Aldi juga kagak, malah nggak respon, malah gue mau istirahat aja dah, besoknya pagi lanjut kali kalau gue gitu. Lu mah terserah, dia bilang begitu. Lu begitu, lah bareng-bareng ngopi be dulu ngobrol. Capek gue, lo yang capek mah gue. Dia tiduran doang ya? Iya, dia mah tiduran doang, dia ngobrol capek ya kata gue. Si Rio nyelutuk, lah yang capek mah gue bawa mobil. Lah yang bawa mobil jadi kayak bercanda bang. Yang mobil mah si Rama lah. Udah ya lo apa muter-muter sih. Udah Jan, air panas Jan. Kagak ada termos kagak. Yaudah paling gua masak dulu nih ya. Si Fauzan ke dapur masak, si Aldik di kamar yang disediain sama neneknya si Fauzan. Singkat cerita udah nyeduh kopi. Fauzan di depan sama gua sama Rio, sisa bertiga nih. Si Aldi udah istirahat di dalam. Si Fauzan mau ninggalin gua sama si Rio di situ di teras. Gue cabut duluan ya, mau biasa gitu. Cewek mulu lu, Rio bilang begitu. Gue mah udah bagian B Jan gitu. Udah bagian B kan gue bilang gitu. Habis itu si Fauzan masuk, gue sama Rio ada bahaya lagi ya, gue bilang kendalanya. Habis dari situ ya udah tiba-tiba itu dari gua ngobrol sama Rio, enjoy ngopi, ada warga setempat bang nyamperin ke mobil gua. Pada saat dia nyamperin ke mobil gue itu kayak logatnya, mas ngapain? Gue langsung negor aja ya kan. Mas ngapain mas? Dia langsung nyamperin gue, temennya no di dalam kata mas. Iya temennya no di dalam, kamu ngapain jangan kayak gitu, bercandanya udah malam. Temennya siapa? Yo anjir siapa ya di dalam yo? Masnya bilang ada teman kamu di dalam gedor-gedor mobil, kayak saya samperin, kamu ngunciin teman kamu di dalam ya? Enggak mas, salah orang, maksudnya salah ngeliat kali mas, gue gituin. Enggak, udah saya mau lanjut jalan dulu ya, masnya bilang begitu. Gue mastiin lari langsung ke mobil sama si Rio. Kali kagak ada bang, gue nggak ada. Iya, gue ke mobil nggak ada siapa-siapa. Sempet lo tanya nggak yang dia lihat itu laki-laki atau perempuan? Gua sama yang mas-masnya tadi mau gua tanya, dia udah pergi kan. Akhirnya dari situ ngaco tuh orang, kecina aja ngaco tuh orang, ada kali yo biar kita suruh masuk kali gitu kali. Dia ngodein kali biar suruh tidur kali kita ke dalam, jangan namanya di kampung orang. Gue juga nggak tahu ya tradisi dia malam boleh di luar apa gimana. Emang itu udah di jam 11 bang.
jam 11 gue masih di teras rumahnya neneknya Fauzan. Udah yuk istirahat lah, besok kita ngelanjutin lagi, mau kemana kita obrolin lagi pagi. Gue ke kamar nih bang, kamar yang disediain sama neneknya Fauzan ini. Udah ada si Aldi, udah tidur dia posisi. Nah si Fauzan juga udah tidur, tinggal gue masih Rio. Gue masuk kamar, baru biasa lah sebelum tidur main HP dulu. Si Rio juga main HP, terus nggak lama si Rio gue liat udah sepet nih, dia udah main HP tapi HP-nya nyala bang, dianya tidur. Udah hampir terlelap iya. Hampir. HP-nya gue pindahin aja langsung. Bocah kebiasaan kata gue. HP-nya nyala gue di YouTube, dia lagi nyetel YouTube lah. Terus nggak lama gue juga udah ngerasa capek, gue tidur nih. Pas gue tidur selang setengah jam ada yang ketok-ketok pintu kamar nih. Dek bangun dek sebentar dek. Nah dari situ gue baru tidur ayam bang, kalau setengah jam gue belum pulas banget. Cuma gue dengar ada yang ketok pintu, gue buka, neneknya si Fauzan. Neneknya Fauzan ini tiba langsung, itu mobil dibiarin nyala aja. Dari situ gue, enggak nih udah mati, enggak itu nyala tuh mobilnya, coba dicek dulu deh. Gue ngecek, gue keluar, bener bang, itu nyala mobil. Itu mobil nyala. Anjir. Pada saat mobil itu nyala, gue langsung bangunin Rio. Yo mobil nyala yo, kunci dah yo, kunci. Aneh dah lu, orang mobil mati. Rio sambil ngomong sambil tidur bang. Aneh lu, mobil mati ngada-ngada aja. Kagak yo, gue beneran nih, gak bercanda. Gue beneran. Udah kunci mana? Itu tuh di tas gue. Gue ngecek tas, gue ambil kunci, gue balik lagi ke mobil itu. Ketika gue nyamper, gue ke arah mobil, gue matiin, gue diem dulu bang di bangku mobil tuh. Gue diem, kok bisa nyala ya, nyala sendiri ya, kan ini mobil mati tadi kondisinya. Terus gue diam di situ, pakai listrikan. Gue sambil nengok kaca yang dalam mobil tuh yang tengah. Terus wah anjir, gue ngeliat sosok perempuan bang di situ. Itu ketutupan bang mukanya sama rambutnya panjang. Seketika gue langsung, wah anjing, gue mau banting pintu mobil, gue langsung masuk saking gue paniknya. Anjir, gue bangunin Rio. Yo mobil. Rio bangun. Apa sih lu? Dia orangnya emang kalau baru tidur sebentar dibangunin kesel. Lu lihat dah mobil lu bawa mobil yang bener lah, maksud gua bawa mobil yang bener gimana, kata dia kayak gitu kan. Ini mobil kayaknya kagak beres dah, gua bilang kayak gitu. Lu lihat dah coba. Nah si Rio emang gak percaya sama gua, dia mastiin, dia nelusurin itu mobil bang. Dia ke arah mobil, terus dia masuk, nggak ada apa-apaan. Balik lagi dia ke arah gua, ke tempat gua, kagak ada apa-apaan nih. Halu lu. Dia langsung nangkep gitu bang. Wah anjing, gue bilang kayaknya tadi gue liat bener ada sosok perempuan. Tapi tadi lu memang liat jelas deh. Jelas bang. Ketika Rio yang ke situ, Rio bilang kagak ada. Ya nggak tahu gue, emang asalnya dari tadi mobil juga. Dari situ langsung, udah lu capek kali, Rio bilang kayak gitu. Udah lu capek kali, udah istirahat tuh lah, udah jangan main HPB, udah istirahat, tidur gimana gue bisa tidur, orang tadi neneknya Fauzan kok bangunin gue, mobil itu nyala sendiri. Orang Rio mah orangnya kadang kagak percaya nih kalau gue cerita kayak gini bang. Akhirnya dari situ bodo amat lah, gue mikirin tuh sambil gue tidur. Akhirnya gue tidur. Singkat cerita udah pagi, gue mendusin jam 8, gue bangun udah nggak ada Fauzan, tapi Aldi sama Rio masih tidur. Ya mungkin Fauzan udah bangun duluan, udah keluar. Gue langsung ke kamar mandi. Nah seketika itu gue masih mikirin yang kejadian gue tadi malam itu. Si Rio sama si Aldi ini belum gue bangunin, gue langsung ke kamar mandi. Terus kamar mandi gue ngeliat Fauzan di dapur, jangan sekalian ya kopi. Iya nih juga emang gue mau bikinin nih gitu.
Nah terus lu bangunin dah tuh si Aldia sama si Rio. Si Fauzan bilang kayak gitu. Ya nih gue bangunin kumpul di teras nih, gue ngopi lah, gue Aldi, Rio sama Fauzan. Gue mastiin kayak gue nih kayak masih cerita semalam gue itu, maksudnya yang penglihatan gue semalam itu masih kayak kebayang gitu bang. Abis dari situ gue cerita nih, memang momennya pas ngumpul, gue cerita, yo lu semalam gue ngeliat perempuan di mobil itu, lu seriusan? Gue kan emang bangunin lu. Enggak, lu tuh halu, kata Rio kayak gitu. Gue aja kan gue mastiin gue emang kagak ada mobil, nggak ada apa-apa di situ, mobil nggak ada perempuan. Lu nya aja kali emang lu kondisinya capek. Tadi kayak gitu. Si Aldi sama si ini cuek nih awalnya. Aldi sama si Fauzan ini. Fauzan baru ngomong, emang ada apaan sih semalam? Lu pada kayak rame gitu. Lah lu bangun Jan, tapi lu diem baik. Ya gue cuma denger doang gitu. Enggak, pas pada saat mobil nyala, lu sempet bangun gak yo? Gue nanya si Rio nih, mobil nyala. Gue nggak mau mobil nyala gimana sih? Coba apa? Lu ngomong saya dijelasinnya pelan-pelan, dibilang begitu. Dari situ, nih gue nanya langsung sama nenek lu Jan, gue gitu. Nenek lu di mana Jan? Gue nanya tuh sama Fauzan. Ada no di dapur, tadi kan lu ngeliat. Ya udah, ibu, maaf bu, tadi malam kan ibu nyuruh matiin mobil ya? Iya, mobil dibiarin nyala aja, orang udah malam juga, kalian udah pada di dalam, mobil nyala aja, kata si ibu ini kayak gitu, kata neneknya Fauzan. Iya. Okay. Tuh kan lu pada nggak percaya sih bertiga. Enggak, gue sih emang sempet denger cuma ketok pintu, ternyata neneknya Fauzan, kata dia kayak gitu. Cuma itu lu denger, ya lu nya anehnya cuma dari situ gue nggak dengar kalau soal mobil nyala. Gue cuma mendusin pas lagi iya ada ketok pintu, kan lu udah bukain, gua ngelanjutin tidur, gua nggak tahu lagi neneknya Fauzan ngomong apa, kata dia kayak gitu tuh yo. Jadi si maksudnya neneknya Fauzan nyuruh matiin mobil doang. Nah terus masalahnya di mana nih, kata dia kayak gitu. Semalam gua ngeliat soal perempuan itu, kan gue bilang kagak ada, kata si Rio kayak gitu kan. Dari situ udahlah, kita kan di sini mau have fun, kata Rio kayak gitu. Sama si Fauzan sama Aldi ini, dia bilang, emang sebenarnya mobil ada apaan sih yo? Fauzan tiba-tiba nyentuh kayak gitu ke Rio. Lah mana gua tahu kan mobil orang, kan kita juga nyewa itu. Ya maksudnya sebelumnya. Soalnya gua sering denger cerita sih gitu. Si Aldi bilang, lu memang kebanyakan nonton horor sih, jadi ke bawah kali. Jadi iya, si Aldi bilang kayak gitu ke Fauzan nih. Iya kali ya. Akhirnya, yaudah yuk kita mau kemana lagi nih? Ya sesuai kan, kita tujuannya mau ke Candi Borobudur, kata Ludi, si Aldi nih. Aldi ternyata pagi mau ke Candi Borobudur. Dari situ, yaudah yuk gas. Sarapan dulu kali, gue bilang. Jadi belinya ntar aja di jalan, kata dia kayak gitu. Yaudah yuk bawa ada mobilnya, gue bilang. Singkat cerita, udah di Candi Borobudur, dokumentasi semua, udah foto-foto. Kemana lagi nih, kata Rio. Udah yuk si Aldi bilang gitu. Gue udah kesini aja sih tujuan gue, kalau Aldi bilang begitu. Oh memang mungkin tujuan awalnya yang dia pengennya ke situ doang. Iya, ke situ doang. Lu emang tujuan semalam maksudnya Hamin satu lagi itu kemana? Gue ke Saidan. Si Fauzan pengennya ke Saidan doang. Udah pada malam kita hari pertama, maksudnya udah sampai di Jogja, kita udah langsung di Saidan, di Marlboro udah. Pokoknya udah nih, kalau gue makan ngikut mereka ya, kalau dari ketiga tujuan mereka udah terpenuhi ya udah, gue mau udah puas. Kalau gue pribadi emang intinya gue udah jalan-jalan aja seneng, mereka juga ngerasain apa yang gue rasain seneng. Cuma ya ada trouble yang gue masih pikirin aja kayak gitu. Akhirnya singkat cerita kita pulang lagi ke rumah neneknya Fauzan. Pada saat udah di rumah neneknya Fauzan, gue udah ngerasa capek. Dari Candi Borobudur itu emang nyampe rumah neneknya Fauzan, gue mandi gue nggak ngopi sama yang lain, gue mutusin gue istirahat. Itu emang
gue ngeliat-ngeliat di jam itu, gue mandi di jam abis isya jam 7-an, jam 7 malam gue mandi langsung istirahat. Begitupun tinggal sisa si Rio sama Aldi sama Fauzan di depan. Mereka malah baru pulang malah ngopi lagi, nyantai-nyantai gitu, masih main HP. Iya. Nah gue nggak tahu cerita dari situ. Singkat cerita udah pagi bang, dan gue udah bangun di jam 9. Gue ngeliat di kamar cuma ada Rio, si Fauzan sama si Aldi masih di depan. Gue langsung kamar mandi kan, gue ke depan, gue tegur aja, lah enak lo mah pada ngopi, lu udah pada tidur belum? Gue bilang kayak gitu. Udah, gue udah tidur. Terus logat mereka berdua nih kayak aneh gitu bang. Ada apaan lu diem-dieman gitu? Enggak, siapa yang diem-dieman, gue lagi liat-liat instastory doang. Kata Fauzan kayak gitu kan. Si Aldi nih mau cerita, gue mau cerita apaan di? Bilang gue ngomong tuh, gue cerita sama lu Ram, yang soal lu kemarin ceritain ke gue. Si Aldi bilang kayak gitu, nggak seru nih ke ruang 1, mendingan bangunin Rio kita. Jadi gue tahan dulu nih bang, biar emang kan yang gak percaya banget si Rio nih, Iya. biar dia juga ikut nyaksin. Gue sebenarnya dalam hati gue, jangan-jangan kan karena mereka nih, karena gue istirahat, gue pikirin di situ. Kayaknya dia mau nyeritain soal sosok itu kali ya. Gue tahan ceritanya, dan gue langsung bangunin si Rio ini. Yo bangun lu, tidur baik, kita mau pulang kan. Gue bilangnya begitu. Nah si Rio bangun, lu semua cuci muka, langsung ke teras juga kan sama gue nih, ngumpul nih berempat. Langsung dah si Aldi cerita, coba di versi lu. Versi apaan lu? Lu kan tadi katanya mau cerita. Gue tahu. Gue bilang aja kayak gitu. Sebenarnya gue mancing-mancing dia mau cerita apa nih. Nggak tahu, pokoknya kalau arah gue ke situ berarti bener kan. Arah yang gue nyaksiin kemarin malam itu. Ternyata si Aldi juga. Jadi semalam pas Rio ninggalin teras, sisa gue sama si Fauzan lagi main game. Si Aldi bilang kayak gitu. Iya terus dilanjutin dah. Gue lagi main game, di game itu gue mati kan. Di game itu gue mati kan, harus nunggu lagi gue hidup. Gue ngeliat ke arah mobil di situ Ram. Gue ngeliat ke arah mobil, gue ngeliat sosok perempuan di dalam mobil bang. Hah? Jadi dia nyaksiin juga? Si Aldi ini nyaksiin juga bang. Serius lu nih yo lu nggak percaya kan? Nih ada saksinya juga. Gue bilang kayak gitu. Terus gimana? Si dia bilang kayak gitu, ngotot. Gue lagi ceritanya, gue lagi main game nih sama Fauzan. Itu kondisinya di dalam game itu dia lagi mati bang. Dalam game itu dia lagi mati, mata dia ngelirik ke mobil. Ke arah mobil, dia tegasin, dia ngeliat sosok perempuan juga bang. Itu mukanya diketutupan rambut. Di situ gue ngomong, itu sama yang gue alamin. Gue juga ngeliat sosok perempuan itu. Cuma si Rio masih kayak ngeles gitu bang. Apaan sih lu berdua? Kayak lu doang dah. Gue enggak. Si Fauzan dulu ngeliat Jan. Dia langsung menatap Fauzan kayak nggak tahu nih si Rio percaya apa kagak. Apa dia juga tahu apa gimana bang. Gue langsung kayak gitu mikirnya. Lu sebenarnya normal nggak sih yo? Masa gua sama Aldi nih normal lu yuk ngeliat kayak gitu tuh menurut gua wajar-wajar aja gitu. Ya mungkin mereka ada, cuma emang nggak setiap orang bisa ngeliat juga kali gitu. Emang saat itu nggak tahu, gue juga ngeliat, dan malam berikutnya si Aldi ngeliat. Gue mastiin nih, maksud gue mastiin si Rio juga biar percaya bang. Pada saat itu ya udah oke dia bilang begitu. Gue juga nggak tahu ini mobil, gue juga nggak tahu nih mobil sebelumnya siapa yang make, kan namanya kita mobil nyewa, gue bilang gitu. Yaudah ntar gue deh yang bawa full, gue usah lu Ram, gue bawa sampai Jakarta, gue bilang kayak gitu. Fauzan langsung ledek-ledekan kan, ya ngambek sih, ya Rio ngambek gitu. Diledek-ledekin sama Fauzan. Si Aldi bilang udah santai aja yo, kita nggak tidur kok. Aldi bilang kayak gitu, kita temenin sampai kita pulang ke Jakarta. Lu juga Ram,
fokus, jangan, maksudnya lu juga udah istirahat udah lumayan banyak juga, jangan keseringan maksudnya kayak jangan keseringan halusinasi kayak gitu, buat Rio ngedon lu ya gitu, kata si Ali bilang kayak gitu. Kok gue buat Rio ngedon, emang gue cerita apa adanya kayak gitu. Dari situ Rio langsung, yaudah kita mau cabut jam berapa nih. Akhirnya ya udah nih udah jam 11 kan, ntar habis johor kita cabut pulang ke Jakarta. Akhirnya udah prepare nih, udah prepare singkat cerita udah setengah 12 kita pergi di masjid bareng-bareng. Dari situ pulang langsung bang pamit sama neneknya Fauzan, ya terima kasih suguhannya lah gitu, kita basa-basi segala macam. Ada gua inisiatif nih, gua Aldi sama si Rio nih inisiatif buat ya bantu, maksudnya ngasih buat ini neneknya Fauzan lah gitu. Fauzan sih nggak tahu, cuma gue nih bertiga. Pada saat Fauzan ke dapur gue rundingin, ini kita kan tadinya uang ini kita bakal buat sewa tempat penginapan, tapi kan emang kita ada segini, sedangkan penginapan mahal kan tadi yang kemarin kita bilang. Udah akhirnya uang itu kita kasih buat neneknya Fauzan bang. Singkat cerita kita udah di perjalanan pulang bang, dan itu emang kita udah makan juga sebelumnya di rumahnya Fauzan, kita tinggal makan malamnya doang. Itu udah kita di perjalanan udah lewat tol, ini yang bawa mobil si Rio bawa mobil, gue di samping Rio sambil musikan, kita nyanyi aja bareng-bareng ya kan. Nah singkat cerita udah di jam mau maghrib bang, kalau gue pribadi nih kita ngeres kali ya sholat maghrib gitu. Gue ngobrolin nih emang lain, kita ngeres kali cari rest area. Si Rio bilang tanggung kali, udah ntar aja di rumah gitu, kata Rio kayak gitu. Nah dari situ, lepas dari omongan situ, si Aldi sama Fauzan sih dia nggak terlalu merhatiin, gue sama Rio kan yang lebih ngobrolnya gitu. Mereka lagi main HP. Nah di situ si Rio rem mendadak bang, si Fauzan sama si Aldi kaget. Gue juga emang gue posisi abis ngobrol, gue lagi main HP bang, gue nggak tahu dia kenapa rem mendadak kan. Gue kaget, gue langsung ngomel juga ke Rio, lu ngapa sih yo, depan ada yang kecelakaan. Gue nggak tahu tuh di daerahnya mana, kilometer berapa. Sedih itu truk bang, truk terguling gitu. Terus dari situ udah yo lanjut yo. Habis lanjut udah sih rada aja dalam hati gue kan. Dari situ baru yuk gantian kali yo, lu ngantuk. Kagak, udah santai baik kata Rio kayak gitu. Itu udah di jam 8 bang. Udah di jam 8, kita belum sampai. Itu kalau ngeliat di Google Map masih sekitar 3 jam lagi baru sampai rumah. Terus dari situ gue biasa ngajak ngobrol Rio lagi kan. Yo lu habis dari mari, lu maksudnya habis dari kesini mau kemana, mau langsung pulang? Ikut aja gue mah, kata Rio kayak gitu. Gue nanya lagi ke Aldi sama si Fauzan, lu gimana habis dari sini, mau langsung pulang ke rumah masing-masing? Si Fauzan sih pengennya langsung pulang, si Aldi juga ya gue juga langsung pulang deh, gue juga capek banget. Yaudah nih kita makan di mana, udah jam segini emang lu nggak pada lapar? Kalau gue sih lapar bang, gue pribadi. Nah dari situ si Rio juga ngajakin ngeres, ntar kita ngeres di Bandung. Gua, Rio sama Aldi dan Fauzan ya sepakat buat makan dulu, bersih-bersih gitu kan, emang lama di mobil nggak enak ya. Kita ngeres, udah makan selesai, udah dari ngeres itu kita lanjutin perjalanan bang. Dan dari situ tiba-tiba baru berapa kilometer perjalanan si Rio langsung banting setir ke kiri bang. Itu gua ngeliat di depan tuh nggak ada apa-apa, tapi Rio langsung banting setir ke kiri. Udah si Fauzan sama Aldi langsung marah juga kan, lu ngapa sih lu, yuk bawa mobil yang bener lah. Kagak nih, kata si Rio, kagak nih, gua kagak tahu, gua juga deh tadi bawa mobil sebenarnya kayak ada yang belokin setir. Gua langsung marah juga, ngaco lu, orang dari tadi emang lu sengaja kali
lu kalau pusing, kalau nggak enak badan, udah gue aja yang bawa gitu, mungkin lu ngantuk kali yo, kata si Paujan kayak gitu, lu ngantuk yo, udah si Rama aja bawa. Dari situ baru deh kita tukar supir, gue yang bawa nih bang. Nah itu gue ngelanjutin bang, gue yang bawa mobil. Nah pas lagi gue bawa ya alhamdulillah normal aja sampai perjalanan pulang. Tapi di situ si Rio masih nggak terima gue salahin, karena gue dan teman gue belakang ini si Aldi sama si Paujan juga nyalain dia kan. Gue tekan, lu bawa mobil kalau ngantuk mah kalau gue bawa mobil gitu. Si Rio langsung nyautin gini, kagak, gue tuh sebelumnya juga lu lihat sendiri emang normal aja bawa. Ini tadi gue seketika emang bener-bener itu setir mobil kebanting sendiri ke kiri. Jadi kayak memang dibanting ke kiri iya gitu kebanting ke kiri sendiri. Gue sautin aja, ya lu ngantuk yo, emang kan sebelumnya gue udah ngeliatin lu aja, lu anggap baik. Gue bilang kayak gitu. Rio masih enggak, gue nggak ngantuk beneran. Gue udah gue bilang udah kalem nih, gue bawa dah gitu. Gue bawa mobil ya enjoy aja bang sampai perjalanan pulang, sampai gue pulangin Paujan, sampai pulangin si Aldi, terakhir ke rumah si Rio. Habis dari rumah Rio baru gue dijemput sama adik gue. Udah dari situ udah yo, thank you ya, nih sorry ya gue cuma bisa ngasih segini nih sama anak-anak, bilang aja gitu sama yang punya mobil tuh kalau ngapa-ngapa maksudnya ngomong, kalau gak usah diumpet-umpetin gitu. Si Rio langsung merasa tersindir karena emang channel dari dia mungkin ya. Iya. Kayak ngeliatnya sinis lah ke gue, ya lu begitu dah kan lu sendiri padanya, lu mau sepakat juga gitu. Si Rio bilang kagak ya, gue bercanda, gue gituin aja. Dari situ si Rio masih nyari tahu bang tentang itu mobil. Nah pas H+1 dari gue balikin si Rio, baru gue dapat kabar dari Rio bahwa itu mobil kasus. Sebelumnya Rio ini emang penyewaan mobilnya ini, omnya ini emang saudara jauh. Nah si mobil ini pun sebelum gue pakai dia baru ngangkat, emang kata omnya Rio nih, si Rio cerita omnya baru ngangkat mobil. Oke. Dan emang baru ngangkat itu mobil terakhir rusak, dan itu dia keadaan mobil rusak tuh emang belinya dalam keadaan rusak. Dan omnya ini cerita awalnya emang si Rio nih udah nekenin terus, maksudnya Rio nyari tahu kenapa om, tolong cerita. Omnya speak up tentang ini mobil. Jadi sebelum dia yang punya ini mobil, maksudnya sebelum dibeli sama omnya Rio, mobil ini sempat terjadi kecelakaan di tol, dan yang bawa itu perempuan, dan perempuannya ini tewas di dalam mobil, meninggal di tempat di trotoar bang, nggak sampai jurang apa-apa, di tol, di trotoar dia udah meninggal. Dan emang yang meninggal nih perempuan, mungkin dari salah satu keluarganya menjual mobilnya, kan kita nggak tahu, maksudnya kalau orang habis kenapa-napa emang bandanya itu dijual bang, setahu gue gitu juga. Mungkin gitu. Istilahnya ya kalau nggak salah kayak buang sial gitu. Oke. Jadi pada saat itu gue langsung sama Rio, ya alhamdulillah yo kita berempat nggak kenapa-napa ya kan, cuma gangguan sedikit mah sepele lah buat gue terima kasih nih lu udah nyari infonya gitu. Udah ending bang, mungkin itu aja sih bang cerita dari pengalaman gue. Oke bang Rama, gue mau nanya sedikit nih ya. Boleh. Nah setelah lu ngalamin kejadian itu dan pada akhirnya lu sampai rumah alhamdulillah pada sehat walafiat ya bang. Alhamdulillah sehat kita berempat. Setelah kejadian itu ada nggak hal-hal yang lu alami lagi? Maksudnya setelah pakai jasa tuh mobil ya, nyewa itu mobil. Udah dari situ gue nggak maksudnya udah dari situ gue nggak ada cerita lagi sih, udah clear aja di situ. Setelah lepas dari itu mobil udah aman. Iya. Normal sedia kala. Iya. Dan pada endingnya lu sempet nyari tahu nggak sih tuh setelah dapat kabar dari si Rio ternyata mobil ini pernah ada kecelakaan, kelanjutannya itu mobil masih tetap direntalin atau kemana? Kabarnya sih kata Rio udah enggak sih, udah terakhir di gua langsung dijual lagi ya sama omnya si Rio ini.
setelah dapat kejadian Iya, lu dari kejadian gua Omnya Rio nggak mau ribet lagi sama pelanggan yang lain, mungkin takutnya ngalamin kejadian yang sama, jadi itu mobil kata Omnya Rio dijual lagi. dijual lagi. Iya, dijual lagi. Dan pada akhirnya kita nggak tahu ya kelanjutannya mobil itu masih ada penghuninya seperti itu atau enggak ya. Tahu udah ninggalin kali dah. Iya. Oke Bang Rama, makasih banyak ya lu udah mau bercerita di Pena Tua. Siap. Oke, sekian untuk video kali ini, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada sama sekali maksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdi Kul dan Bang Rama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.